Ya setelah hampir setengah hari kita berada di kontrakan, kira-kira pukul 9 aku mendapatkan telepon dari salah satu teman kuliahku untuk segera hadir dalam rapat. Katanya sangat penting sekali. Jika tidak ada aku, rapatnya belum bisa dimulai. Ya, itu sial sekali. Kemudian aku berangkat saja. Pada saat berangkat, semua baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang janggal. Berjalan normal. Kemudian rapatnya juga berjalan lancar. Tetapi waktu perjalanan pulang, ada sesuatu yang aneh. Pundakku terasa seperti ada yang menggencet. Rasanya sangat berat sekali. Badanku terasa sangat lelah dan mataku sudah pengen merem. Kemudian aku cepat-cepat memutuskan untuk segera pulang ke kontrakan dan kemudian tidur. Sampainya di kontrakan, waktu mau masuk ke kamar, setelah membuka pintu depan, aku lagi-lagi mencium bau Stella biasanya. Waktu itu kira-kira pukul setengah 12 malam. Hawa-hawa merinding, hawa-hawa mistis mulai terasa karena memang hari itu sedang berselimut kabut karena memang musim hujan, musimnya. Kemudian aku masuk ke kamar yang ada di kamar belakang, yang jendelanya menghadap ke pohon mangga itu. Saat aku mau tidur, Stefan sedang nonton TV, Wisnu sedang asik main game di laptopnya, dan Fanny sudah tertidur. Maklum, dia hobinya memang tidur. Pada saat itu tidurku sangat lelap sekali. Tiba-tiba di saat lelap tertidur, aku merasakan ada sesuatu yang sangat berat menindih badanku. Rasanya sangat berat sekali. Jantungku berdegup sangat cepat. Kemudian antara setengah sadar dan tidak, aku berteriak, Wisnu, tolong nu. Aku berusaha berteriak sekencang mungkin, berharap Wisnu mendengar dan menolongku. Karena dalam posisi setengah sadar tadi, perasaanku, aku masih melihat Wisnu itu berada di ruang tamu dan asik main game. Aku coba lagi teriak, Wisnu, tolong. Ya, aku berteriak seperti itu. Akhirnya tidak ada pertolongan juga dari Wisnu. Kemudian aku sekuat tenaga berusaha untuk bisa bangun. Sekuat tenaga, aku coba berkali-kali. Dan akhirnya aku terbangun dari tidurku. Setelah terbangun, badanku terasa sangat lemas sekali. Aku mencoba duduk, nafasku ngos-ngosan. Tanpa sadar, keringat dinginku bercucuran. Aku langsung menghampiri Wisnu yang sedang main game. Wisnu, aku kelindihan. Tadi sempat manggil-manggil namamu, kenceng banget, sumpah. Tapi malah dirimu gak ngebangunin aku. Wisnu kaget mendengar perkataanku. Gak ada suara apa-apa, Ndri. Aku gak dengar suaramu. Kalau dengar pasti aku ke situ. Aku mencoba berpikir positif lagi. Mungkin ini terjadi karena aku terlalu kecapean, karena harus berpikir ekstra pada rapat tadi. Kemudian aku melanjutkan tidur. Tapi tidurku kali ini tidak di kamar belakang. Aku pindah tidur
di kamar depan, yang di sana sudah ada Stefan dan Fanny. Dia juga sudah tertidur juga. Saat sudah tertidur pulas, lagi-lagi kejadian itu berulang. Aku kelindihan untuk kali kedua. Akibatnya badanku semakin lemas. Untuk menggerakkan tangan saja terasa sangat berat. Saat aku melihat jam dinding, ternyata masih menunjukkan pukul 1 malam. Padahal perasaanku, aku sudah tidur sangat lama sekali. Kemudian aku berteriak memanggil Wisnu. Wisnu, sini Aku kelindihan lagi 2 kali Wisnu menghampiriku sambil membawakan segelas air minum. Coba minum ini dulu, Dre. Kali ini pikiran positifku sudah menghilang. Pasti ini bukan karena fisik tubuhku yang sakit. Ini adalah ulah dari sesuatu yang tak kasat mata, yang tidak senang dengan diriku. Kemudian sambil duduk untuk menghilangkan rasa ketakutan, aku mencoba membaca doa, membaca surat-surat apa saja sebisaku untuk mengusir makhluk tersebut. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Kemudian aku juga membaca doa, a'udzubillahi kalimatillahi min syarri ma khalaq, a'udzubillahi kalimatillahi min syarri ma khalaq. Terus aku membaca doa itu, kemudian aku tutup dengan membaca Al-Fatihah. Tapi bukannya berakhir. Setelah membaca doa tadi, teror itu tetap berlanjut. Tapi kali ini bukan aku saja yang merasakan. Wisnu juga merasakan hal yang sama. Kita berdua mendengar seperti ada suara langkah kaki. Duk, 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 duk. Langkah kaki itu semakin cepat, seolah-olah sedang berjalan mengitari rumah kontrakan kami. Bulu kudiku langsung berdiri, seperti ada aliran listrik yang mengalir ke belakang leherku. Kami berdua kembali lagi memperhatikan suara langkah gaib itu. Tapi suara itu tidak keluar lagi. Dengan mengumpulkan keberanian, aku mencoba mengecek di belakang rumah. Aku melihat apa yang terjadi sebenarnya dari balik jendela yang ada di kamar belakang. Perlahan-lahan aku buka serambu yang menutupinya. Kemudian betapa kagetnya diriku. Di situ aku melihat ada sesosok perempuan kecil yang sedang berdiri membelakangiku tepat di bawah pohon mangga. Dia memakai baju berwarna putih, kulitnya pucat. Kemudian karena saking takutnya, aku langsung berlari menghampiri Wisnu dan mengatakan apa yang terjadi. Kami berdua akhirnya memutuskan untuk membangunkan Fanny dan Stefan karena takut kalau terjadi apa-apa. Berharap ketika kami berjaga berempat, teror tersebut segera berakhir. Setelah mereka terbangun, si Fanny dan Stefan, aku menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya aku dengar bersama Wisnu tadi. Tapi mereka tidak begitu percaya. Ya, malam itu memang jadi malam terpanjang dalam hidupku. Aku dan ketiga temanku harus dihantui dan diteror oleh makhluk yang tak kasat mata. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa salahku? Apa salah teman-temanku? Pada saat jam menunjukkan pukul 1:30 malam, lagi-lagi kami berempat diteror oleh makhluk halus. Teror kali ini
diawali dengan suara seperti derap langkah kuda yang membawa delman. Suara itu terdengar dari kejauhan. Namun lama-lama suara itu semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Dan sepertinya sudah sampai tepat di belakang kontrakanku. Kami berempat semuanya merasa takut. Kalau bahasa Jawanya koplok. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami semua merinding. Kemudian setelah sampai di belakang kontrakanku, tadi terdengar ada suara seperti suara lonceng. Teng, teng, teng. Tapi untungnya suara itu agak semakin menjauh dan berhenti kira-kira sekitar 20 langkahan kuda tadi, duduk seperti itu. Kemudian karena aku penasaran, aku kembali lagi mengumpulkan keberanianku untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Aku kembali mengintip dari balik jendela kamar belakang. Saat aku membuka serambunya, ternyata aku melihat ada sebuah delman seperti zaman-zaman kerajaan masa lampau yang ditunggangi oleh wanita cantik berpakaian adat Jawa. Kemudian di kepalanya ada seperti mahkota. Pada saat aku melihat, baunya sangat harum sekali, sangat harum sekali. Delman itu berhenti pas di belakang rumah tetanggaku yang kerasukan tadi pagi. Pada saat aku memperhatikan wanita itu, tiba-tiba dia menoleh ke arahku. Kemudian matanya mendelik dengan senyum sinis. Aku langsung lari menuju ke arah teman-temanku. Kita panik bukan kebayang waktu itu, karena keempat temanku sama-sama mendengar dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ada sesuatu kejadian yang aneh yang ada di luar nalar. Pikiran positifku hilang semua. Kemudian selang beberapa saat suara delman itu terdengar lagi. Kali ini suaranya menjauh dan akhirnya menghilang. Kami bersyukur dengan hal itu. Setelah itu kami berempat mengecek ke belakang rumah lagi. Kali ini aku tidak berani sendirian. Ketika kita mengecek, alhamdulillah sudah tidak ada apapun. Rasa merinding kami telah berkurang dari sebelumnya. Kita berempat akhirnya terjaga, tetap bangun sampai azan subuh terdengar. Aktivitas-aktivitas dari tetanggaku juga sudah mulai terdengar. Setelah kejadian malam itu, kita berempat sepakat untuk memutuskan pindah kontrakan dengan alasan kita sudah tidak nyaman dan aman lagi di kontrakan itu. Selain itu, kita juga ingin mencari kontrakan yang lebih dekat dengan kampus. Selang 3 hari kejadian malam itu, kami langsung boyongan. Sebelum boyongan, kami berpamitan kepada pemilik kontrakan. Tapi kami tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun bapak kontrakan menanyakan, kenapa mas kok pindah, kan belum waktunya pindah, masih ada 3 bulan. Tapi kami tetap saja pindah. Kami beralasan bahwa tugasnya sekarang semakin banyak kegiatan, sehingga kita mencari kontrakan yang lebih dekat dengan kampus. Ya mungkin itu cerita mistis dari aku. Terima kasih telah mendengarkan.